Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah
raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari ini Tuhan Yesus menuntut setiap pengikutnya dengan tuntutan yang tinggi. Dia menuntut itu bahkan untuk cara hidup kesalehan. Di sini dikatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan. Ini ahli Taurat itu terkenal dengan cara hidup keagamaan yang tinggi dalam hal lahiriah. Kita melihat orang-orang yang seperti itu ada di sekeliling kita. Bagaimana mereka harus berpuasa sungguh-sungguh, berdoa pakai jam-jam tertentu. Kita itu loh sudah paling enak ya. Sudah ke gereja yang diketahui orang seminggu sekali. Ya, berdoa kita juga tidak sampai 5 waktu seperti itu. Ini cara hidup seperti itu sudah ketat ya. Dan Yesus mengatakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, kalian tidak masuk kerajaan surga. Harga kerajaan surga itu mahal. Itu bukan barang sepele itu untuk masuk kerajaan surga. Karena apa? Dibayar dengan darah. Dibayar dengan hidup Kristus. Maka tuntutannya juga tinggi. Kalau hanya Anda ke gereja berdoa seperti biasa-biasa saja, tetapi tidak mengubah perilaku hidup Anda, tidak ada gunanya. Anda mau doa novena, mau doa rosario, bahkan mungkin 1000 kali sehari. Kalau tidak mengubah perilaku cara hidup, tidak ada banyak guna. Ini yang dituntut oleh Yesus tinggi, ya. Sebab harga yang harus dibayar juga mahal. Bukan emas perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal.
hidup Yesus sendiri. Dua hal tidak disukai Yesus dalam praktek hidup keagamaan seperti ini. Yang pada akhirnya apa? Mereka tidak mengetahui esensi dalam peribadahan. Hanya lahiriah. Dan apa akibatnya kalau orang hanya mengenal luarnya dalam cara hidup keagamaan? Mereka bisa jahat. Bahkan di sini dikatakan terus terang membunuh. Dua hal tidak disukai Yesus, yaitu membunuh dan satunya zina. Kalau ini diteruskan setelah ayat 26, 27, 28 itu soal perzinahan. Dua hal tidak disukai Yesus. Allah tidak suka pembunuhan dan perzinahan. Dan kita lihat bagaimana di sini Yesus menyatakan bahwa belum sampai membunuh, siapa yang bunuh harus dihukum. Bahkan Yesus mengatakan setiap orang yang marah saja sudah harus dihukum. Sebab apa? Orang membunuh itu kalau tidak muncul di dalam hatinya api kemarahan, Anda tidak akan membunuh. Kalau di dalam hatimu itu ada api kemarahan sedikit saja, Yesus minta segera padamkan. Sebab apa? Kalau di dalam hati setiap orang ada api kemarahan, Anda tidak segera mematikan, pelan tapi pasti dia akan semakin besar. Dan kalau sudah api di dalam hatimu, api kebencian itu, kemarahan itu makin besar, pertama-tama dia akan membakar dirimu sendiri. Dan kalau Anda di dalam hidup Anda hanya ada api kemarahan yang besar itu yang Anda miliki. Orang tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Kalau Anda hanya punya api kemarahan yang besar, itu yang Anda miliki. Dan itu yang akan kau berikan kepada orang lain. Dan orang lain juga akan terbakar. Nah, dalam masa Prapaskah ini apakah ada api-api kemarahan di dalam diri kita? Api-api kebencian itu padamkan, selesai. Ya pelan-pelan Romonda, Yesus katakan padamkan. Karena api itu kalau dibiarkan dia akan makin besar. Periksa hati kita masing-masing, apakah ada api kemarahan di dalam hatiku. Ini masa Prapaskah, mari kita beribadah, kita dalam hidup keagamaan harus memenuhi tuntutan Yesus. Karena jika tidak, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita padamkan api-api kemarahan, kita benahi esensi kita dalam hidup keagamaan kita, agar kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.